Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu. Urapi pengetahuan, pengalaman, talenta yang ada pada hamba-Mu ini, pakailah semuanya ini. Agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran yang benar dari Alkitab dan menyampaikannya dengan benar. Bimbinglah anak-anak-Mu yang kini mendengarkannya di rumah masing-masing, agar setiap orang juga bisa mengerti, memahami, dan menghayati pengajaran firman ini. Lalu dengan rendah hati menaatinya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Supaya kami semua berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya masa lampau bagi kita di masa kini dan masa depan? Ada pepatah Latin yang berbunyi, Historia Vitae Magistra. Artinya, sejarah adalah guru. Sejarah mengajarkan banyak hal buat kita. Maka kita tidak boleh melupakan sejarah kita. Ada pidato Bung Karno yang diberi judul Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya tidak masuk ke isi pidato itu. Saya hanya menjadikan judulnya sebagai ilustrasi untuk pembukaan khotbah saya ini. Juga ada suatu acara di salah satu televisi swasta nasional dengan judul Melawan Lupa. Melawan Lupa. Nah, Mazmur 105 yang kita baca tadi adalah nyanyian liturgis umat Israel yang mengingatkan bangsa Israel akan masa lampau mereka. Mazmur ini mengajarkan umat Israel untuk melihat sejarah masa lampau mereka dalam perspektif perbuatan Tuhan. Sekali lagi, Mazmur ini mengajar bangsa Israel untuk melihat masa lampau dalam perspektif perbuatan Tuhan. Mari kita lihat itu pada ayat yang kelima. Dikatakan begini dalam ayat yang kelima.
ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Mazmur ini mengatakan bahwa bangsa Israel disuruh mengingat akan masa lampau mereka, tapi melihatnya sebagai perbuatan Tuhan. Jadi umat Israel melihat masa lampau itu tidak semata-mata sebagai rentetan peristiwa, rentetan waktu, kronologi. Tapi umat Israel diajak untuk melihatnya, sejarah masa lampau mereka sebagai pernyataan kuasa Tuhan melalui tindakan-tindakannya yang penuh dengan keadilan, penghukuman, tapi juga penuh dengan kuasa. Tapi lebih dalam lagi, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau itu tidak hanya dilihat sebagai perbuatan Tuhan yang seolah-olah terjadi begitu saja. Tapi sebenarnya perbuatan-perbuatan Tuhan itu diolah lebih dalam lagi, mencari akarnya. Dan akar dari perbuatan Tuhan itu adalah bahwa Tuhan setia pada perjanjiannya. Kita baca itu dalam ayat 8 sampai dalam ayat 10. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapannya bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi sederhananya begini, bangsa Israel diminta melalui Mazmur ini untuk melihat kembali ke sejarah masa lampau mereka. Tapi kalau mereka melihatnya tidak hanya sebagai serentetan peristiwa-peristiwa menurut kronologi waktu, menurut urutan waktu, tapi mereka melihatnya sebagai perbuatan Tuhan bagi mereka. Perbuatan Tuhan yang penuh kuasa, penuh keadilan. Tapi lebih dalam lagi, mereka diminta untuk melihatnya tidak hanya sebagai perbuatan Tuhan yang biasa, tapi alasan mendasarnya mengapa Tuhan menuntun mereka di masa lampau itu. Alasannya cuma satu, karena Tuhan setia pada perjanjiannya. Perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan karena itu Tuhan setia pada janjinya. Oleh karena Tuhan setia pada janjinya, maka Tuhan menuntun mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dengan kuasa yang penuh dengan keadilan. Di situ dikatakan penghukuman. Tapi penghukuman itu adalah gambaran dari keadilan Allah. Nanti dalam ayat 12 sampai ayat 45 yang tidak kita baca, silakan baca sendiri di rumah. Baru dirinci peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa-peristiwa, mulai dari Mesir sampai padang gurun, sampai masuk tanah Kanaan. Itu dirunut di situ. Tapi intinya adalah bahwa di awal Mazmur ini dinyatakan bahwa bangsa Israel diminta untuk melihat kembali masa lampau mereka, berrefleksi tentang masa lampau mereka. Tidak semata-mata sebagai rentetan peristiwa secara kronologis, tapi sebagai perbuatan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan keadilan. Karena Tuhan setia pada janjinya. Oleh karena itu, buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI yang menjadi buku dasar untuk penentuan teks-teks khotbah buat kita di POU Kelapa Gading, memberi judul kepada khotbah hari ini. Allah menuntun umatnya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah menuntun umatnya di sepanjang sejarah kehidupan
manusia. Nah, apa pesan Mazmur ini buat kita? Pertama, marilah kita melihat sejarah hidup kita di masa lampau. Bukan sekedar rentetan peristiwa secara kronologis, secara waktu. Kalau saya, pendeta Raprap, pendeta Luther Zwingli Raprap, mesti disebut Luther Zwingli Raprap, karena ada pendeta Raprap junior juga, Simon Hans. Melihat masa lampau saya hanya sebagai rentetan peristiwa kronologis, maka saya hanya mengatakan begini, saya lahir 1944, sekolah teologi, SD, SMP, SMA, teologi, diwisuda jadi pendeta pada tahun 1967, menikah pada 1971, diangkat menjadi direktur Persetia pada tahun sekian, diangkat menjadi sekretaris PGI pada tahun sekian, sampai tahun sekian, diangkat menjadi direktur BPK Gunung Mulia dari tahun sekian sampai tahun sekian, menjadi pendeta di PO Kelapa Gading dari tahun sekian sampai tahun sekian, dan sekarang jadi pendeta pelayanan umum di PGI di PO Kelapa Gading sampai sekarang. Di tahun 2009 saya pernah sakit berat sampai diberitakan sudah meninggal dunia. Kalau saya hanya melihat masa lampau saya semata-mata sebagai rentetan peristiwa kronologis tanpa merenungkannya lebih mendalam, maka di situ saya tidak akan melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Tapi kalau saya melihatnya secara mendalam dalam perspektif iman, maka saya akan mengatakan justru disitulah tangan Tuhan, kuasa Tuhan berlaku dalam hidup saya. Dengan perbuatan-perbuatannya yang penuh mujizat, tapi juga penuh keadilan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu bisa merupakan cara Tuhan untuk menuntun kita. Itulah yang saya maksud. Marilah kita melihat masa lampau kita, pengalaman-pengalaman hidup kita di masa lampau dalam terang kuasa Tuhan yang ajaib. Kedua, oleh karena itu, kalau kita merenungkannya lebih dalam lagi, mengapa Tuhan mau menuntun kita sepanjang hidup kita? Itu semata-mata karena Tuhan itu setia pada kita. Tuhan setia pada janjinya untuk menyertai kita. Padahal kita lah yang seringkali tidak setia kepadanya. Karena itu, tahukah saudara kenapa kitab suci kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena benang merah inti dari seluruh kitab suci kita adalah perbuatan Allah. Perjanjian Allah. Perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel, itu yang kita lihat sekarang dalam perjanjian lama, dan perjanjian Allah dengan gereja, dengan setiap orang percaya, itu yang kita dapat dalam perjanjian baru. Jadi kitab suci kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru karena intinya adalah bahwa hubungan Allah dengan umatnya, baik umat Israel lama maupun umat Israel baru yaitu gereja, ada berdasarkan karena perjanjian Allah. Allah setia pada perjanjiannya. Mengapa Allah setia pada perjanjiannya? Perjanjian Allah dengan manusia, perjanjian Allah dengan Israel itu adalah disebut perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak beda dengan perjanjian antar dua pihak. Perjanjian antara dua pihak artinya perjanjian antara dua pihak yang sama kedudukannya. Sehingga ada syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang saling diterima, baru perjanjiannya jadi.
Tapi perjanjian sepihak artinya Allah yang membuat perjanjian itu, Allah yang menentukan syarat-syaratnya, dan manusia hanya mentaatinya. Itu disebut perjanjian sepihak. Dan Allah karena dia yang membuat perjanjian itu, dia setia pada perjanjiannya. Allah setia pada janjinya untuk menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Seringkali justru bangsa Israel tidak setia. Begitu juga seringkali kita tidak setia. Apa cuma sampai di situ perenungan kita? Tidak. Tujuan Mazmur ini bukan sekedar agar umat Israel belajar dari masa lampau mereka, mengakui tuntunan Tuhan sepanjang masa lampau mereka, dan meyakini kesetiaan Tuhan dalam perjanjiannya, melainkan tujuan Mazmur ini adalah supaya dengan merenungkan masa lampau itu, bangsa Israel meresponi kesetiaan Tuhan itu. Memberi jawaban atas kesetiaan Tuhan itu. Untuk masa kini sampai kepada masa depan. Dan respon itu yang justru dituntut di awal Mazmur ini. Bukan di akhir Mazmur ini. Respon itu dituntut di awal Mazmur ini. Itu kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi Mazmur ini tidak hanya sekedar merenungkan masa lampau untuk mengakui bahwa Tuhan yang menuntun bangsa Israel sampai sekarang karena Tuhan setia pada janjinya. Tapi Mazmur ini juga mengajak umat Israel, menuntut dari umat Israel agar mereka memberi respon, ya, memberi jawaban terhadap penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan mereka itu. Ada beberapa hal yang dituntut dari bangsa Israel. Pertama, bangsa Israel harus bersyukur dan memuji Tuhan. Bersyukur dan memuji tidak bisa dipisahkan. Kalau saya bersyukur kepada Tuhan, otomatis saya juga akan memuji Tuhan. Kedua adalah bahwa mereka bermegah dalam Tuhan dan bersuka hati. Bermegah dalam Tuhan artinya bangga karena punya Tuhan. Ada satu nyanyian di persekutuan doa yang berkata begini, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita bermegah karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan karena kita bermegah, kita bersuka cita. Orang yang bangga punya Tuhan sebagai penyelamat, dia juga harus selalu bersuka cita. Yang ketiga, tidak hanya bersyukur lalu bermegah, tapi juga memperkenalkan, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu di antara bangsa-bangsa. Maksudnya sederhana. Respon ketiga adalah bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Dan kalau kita bicara bersaksi, seringkali kita sangka bahwa kita harus pergi kepada orang lain lalu mengatakan Yesus itu siapa? Tidak. Saya masih ingat pendeta dari GBI, saya sudah lupa, saya tidak ingat GBI mana. Ketika berkhotbah di salah satu ibadah kita di gereja sini, Pok Kelapa Gading, dia bilang begini, bersaksi itu sederhana saja. Intinya cuma bercerita. Bercerita kepada orang lain apa yang saudara alami. Nanti di situ Tuhan bekerja. Makanya Mazmur ini berkata, respon ketiga adalah percakapkanlah perbuatan-perbuatannya. Perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya kepada orang lain. Dan respon yang keempat adalah selalu mencari Tuhan dan wajahnya. Artinya di setiap peristiwa dalam hidup kita, suka atau duka,
kecil atau besar, kita harus selalu berusaha untuk melihat bahwa ada Tuhan di balik setiap peristiwa itu. Kecil atau besar peristiwa yang kita hadapi dalam hidup kita, susah atau gampang, mencari Tuhan artinya cobalah berusaha untuk melihat bahwa di balik hal-hal itu ada tangan Tuhan. Ada Tuhan di situ. Ketika Anda sedih, coba lihat bahwa di balik kesedihan itu ada Tuhan. Ketika Anda bergembira, cobalah lihat di balik kegembiraan itu ada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan bukan selalu datang ke gereja atau baca Alkitab atau berdoa. Itu juga, tapi mencari Tuhan itu lebih dalam dari itu. Mencari Tuhan sekali lagi berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berusaha untuk melihat bahwa di situ ada Tuhan. Mengapa disebut mencari? Karena Tuhan tidak selalu akan kelihatan. Sehingga kita mesti cari. Mencari Tuhan. Sekali lagi, mencari artinya berusaha untuk menemukan Tuhan. Karena Tuhan tidak selalu kelihatan. Kalau sesuatu yang kelihatan, kita tidak perlu cari. Tapi karena Tuhan tidak kelihatan, maka kita mesti cari. Begitulah saudara-saudara, 4 respon yang dituntut oleh Mazmur ini. Setelah Mazmur ini mengakui akan tuntunan Tuhan sepanjang masa lampau. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah semacam meterai, stempel yang mengesahkan perjanjian Allah bagi kita. Darah dan tubuh Yesus itu adalah semacam meterai, stempel untuk mengesahkan perjanjian itu. Perjanjian baru itu disahkan seperti sebuah kontrak. Ada meterai, ada stempel. Begitu juga sakramen adalah semacam stempel dan meterai untuk mengesahkan bahwa perjanjian Allah dengan kita dalam Yesus Kristus berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, kita melihat masa lampau kita. Tapi sekali lagi, kita mengakui bahwa apapun yang terjadi dengan kita, bahwa kita ada sampai hari ini, itu semata-mata karena Tuhan menuntun kita. Tuhan menyertai kita dengan kuasanya yang ajaib dan penuh keadilan. Itu pun karena Dia setia pada janjinya. Respon kita seperti dikatakan oleh Mazmur tadi. 1, bersyukur dan memuji Tuhan. 2, bermegah dalam namanya dan bersuka hati. Yang ketiga, memperkenalkan dan menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada orang lain. Dan yang keempat, selalu mencari Tuhan dan wajah Tuhan. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita. Juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang hari esok dan masa depan kita. Seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar seperti pandemi COVID-19 ini, kita melihat masa depan kita dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Tapi cobalah tengok ke belakang, ke masa lampau kita, ke hari kemarin kita. Bukankah Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kita sampai hari ini? Bukankah Tuhan sudah selalu setia pada janjinya? Kalau itu yang kita lihat di masa lampau kita, maka sekalipun ada kesulitan-kesulitan, khususnya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap melakukan 4 hal tadi. Tetap bersyukur dan memuji Tuhan, tetap bermegah dan bersuka hati dalam Tuhan, tetap memperkenalkan dan menceritakan perbuatannya kepada orang lain, dan tetap mencari wajah Tuhan. Nah, ada sebuah nyanyian gereja yang terkenal. Lirik awalnya berbunyi begini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. PKJ 241.
Tapi sebenarnya kita tidak bisa bernyanyi begitu kalau kita tidak lebih dulu meyakini bahwa kita masa kemarin kita juga karena Tuhan memimpin kita. Jadi sebelum kita bernyanyi, tak ku tahu kan hari esok, kita juga harus meyakini bahwa hari kemarin kita ada, sampai hari kita ada, karena Tuhan menuntun kita. Makanya kita baru bisa bernyanyi, tak ku tahu kan hari esok, karena kita yakin hari kemarin pun Tuhan ada beserta kita. Amin. Marilah kita bersatu dulu sebentar merenungkan firman Tuhan tadi. Dalam ibadah ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilayankan bagi mereka yang sudah sidi atau baptis dewasa, bagi gereja yang tidak mengenal sidi. Maka dengarkanlah arti perjamuan kudus. Kita merayakan perjamuan kudus ini berdasar penetapan Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur dari cawan dalam perjamuan kudus ini, kita memperingati dan memberitakan kematian Tuhan Yesus. Jadi roti dan anggur ini adalah tanda dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang disalibkan bagi kita. Maka makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus berarti kita bersatu secara rohani dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan demikian setiap orang yang makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini pertama-tama harus menghayati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus agar dikuatkan memikul beban hidup di dunia sekarang ini sambil menuju dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru dalam kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang dengan kerendahan hati untuk menyambut roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Amin. Nah saudara-saudara, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan melalui roti dan anggur ini, janganlah kita melekat pada roti dan anggur ini yang kelihatan ini, tapi arahkanlah dan angkatlah hatimu kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Silakan saudara-saudara berdoa secara pribadi. Kita menerima roti dan anggur ini untuk mengingat kembali tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan, disalibkan bagi kita. Makanlah roti itu. Minumlah anggur itu. Ingat dan percayalah, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan di salib untuk keselamatan kita. Amin. Kita sudah melaksanakan perjamuan kudus sebagai pengingat akan kematian Kristus dan untuk memberitakannya sampai Ia datang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa
Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami sudah boleh merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengingat rayakan hari ulang tahun gereja kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading yang ke-41. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami melihat masa lampau kami dalam keyakinan akan kuasa Tuhan yang dahsyat bagi kami. Sehingga kami yakin bahwa kami akan menempuh hari depan tanpa kecemasan dan kekhawatiran. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang menyelenggarakan pelayanan di gereja ini. Berkatilah Ibu Pendeta kami, berkatilah hamba-Mu, berkati juga hamba-hamba-Mu yang lain, juga para majelis, pengurus-pengurus komisi, juga majelis pertimbangan, juga badan pengawas perbendaharaan, juga pelayan-pelayan di sekretariat yang memberi dukungan teknis bagi pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk TK Ruth dalam persiapannya menerima pelajar baru. Tuhan, semua kegiatan yang dilakukan oleh dan di dalam PO Kelapa Gading ini, semoga Tuhan berkati. Berikan komitmen kepada setiap penyelenggara pelayanan untuk dengan sungguh-sungguh mau melaksanakan kewajibannya dengan setia. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga dalam jemaat kami. Secara khusus kami mau bersyukur bersama-sama dengan mereka yang berulang tahun di pekan yang lampau. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bersyukur bersama Ibu Dona Yulia Kasodu Manalu, Bapak Yudi Pontonubu, Ibu Santi Nurhandayanti, untuk Bapak Yohanes Sabaat, untuk Ibu Yosias Pontonubu, untuk Ibu Diori Christine Panjaitan. Tuhan, datanglah, lawatlah mereka, berikanlah kepada mereka kerendahan hati untuk bersyukur, supaya mereka merenungkan masa lampau mereka dan menemukan Tuhan di situ, supaya di tahun-tahun ke depan pun mereka selalu menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa pengalaman hidup mereka. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dengan kuasa penyembuhan yang ajaib dari Tuhan. Pertolongan, kekuatan untuk memikul beban penderitaan ini. Untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Frederick Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Siahaya, untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Ibu Ani Dila Rihite. Tuhan, datanglah ke sana. Dampingilah mereka dalam setiap kelemahan mereka. Dan berikanlah kekuatan lahir batin buat mereka. Kuatkanlah keluarga yang melayani. Dan jamalah setiap obat yang mereka pakai. Agar melalui semuanya, kuasa penyembuhan dan kekuatan dari Tuhan menjadi nyata bagi mereka. Kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga di PO Kelapa Gading. Tapi pada saat ini kau mau berdoa secara khusus
untuk keluarga Arya Wicaksono, keluarga Enggrayani Sipahutar, keluarga Halomuan Pakpahan, keluarga Yohanes Sabaat, untuk keluarga Alex Philip Kambong, untuk keluarga Karel Pangemanan. Tuhan, Engkau datang secara khusus, dampingilah mereka dalam suka duka mereka, ketahuilah apa yang mereka butuhkan, tuntunlah apa yang mereka rencanakan ke depan, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, karena Tuhan berkenan memanggil kembali kekasih mereka. Kami berdoa untuk keluarga Pak Alex Kambong, karena Tuhan memanggil ibunda mereka. Biarlah Tuhan menghibur keluarga ini. Kami juga berdoa bagi keluarga Rumambi yang kehilangan kakak ipar di Manado. Tuhan juga menghibur keluarga ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, keluarga Bangun. Tuhan, Engkau telah memanggil kami kembali, saudara kami, rekan kami, Pak Bangun, kembali ke dalam rumah-Mu yang abadi. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, Ibu Bangun dan semua anak cucunya. Kuatkanlah mereka, biar mereka boleh melewati saat-saat ini dalam penghiburan sejati dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia ini, di masa pandemi 19 ini. Biarlah gereja-gereja tetap setia, komit, dan konsisten untuk melakukan pelayanan-pelayanannya dalam segala keterbatasan. Namun dengan terobosan-terobosan baru, pelayanan gereja dapat terselenggara dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berikan kepada pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan serta kearifan untuk memimpin bangsa kami ini sedemikian rupa sehingga bangsa kami ini dapat terus eksis di tengah-tengah berbagai tantangan besar dewasa ini. Cara khusus untuk tantangan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong agar pemerintah kami dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dapat menetapkan langkah-langkah, dan biarlah setiap rakyat Indonesia menaati setiap langkah yang ditetapkan agar kami bisa mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan terinfeksi oleh kuman ini, oleh virus ini. Tuhan, berkatilah segala upaya untuk kesembuhan mereka. Berkatilah para dokter, perawat, tenaga medis maupun non-medis yang merupakan garis terdepan untuk melayani orang-orang yang sakit ini. Lindungilah mereka juga melalui alat pelindung diri yang mereka pakai. Tuhan, jagalah mereka juga. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang berusaha untuk menemukan vaksin ataupun obat. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami vaksin dan obat itu. Tuhan menuntut dari kami, terutama para ilmuwan, kesungguhan hati untuk menemukannya. Kami mohon Tuhan memberikan kepada mereka penemuan yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pekan mendatang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang mengatur langkah-langkah hidup kami. Tuhan sajalah yang menuntun kami. Apapun yang nanti kami alami, suka atau duka, bahkan mati atau hidup, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ini doa syafaat kami, doa syukur kami, doa permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, silakan berdiri dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.